Saudara-saudaraku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin berbagi untuk Anda catatan saya mengenai kasih yang sering digunakan sebagai slogan utama dalam pewartaan iman gereja. Ya, komunitas Kristiani apapun itu, mewartakan kasih itu juga perlu untuk dikritisi. Karena seringkali pewarta itu menggunakan kata-kata manis dan indah dari Yesus, tetapi sekedar untuk menutupi sesuatu atau untuk membenarkan sesuatu yang sebetulnya buruk di balik itu. Nah, catatan saya tentang pewartaan mengenai kasih yang sering diungkapkan dalam gereja adalah seperti ini. Kasih itu bukan sekedar romantisme basa-basi, bukan sekedar mengatakan shalom, bukan sekedar mengatakan damai sejahtera, bukan sekedar mengatakan selamat pagi, apa kabar? Senyum-senyum simpul, salaman. Bukan. Kasih yang dimaksudkan oleh Yesus adalah soal ketaatan, adalah soal kerendahan hati. Pewartaan tentang kasih yang tidak disertai dengan dorongan untuk taat dan rendah hati, itu omong kosong. Yesus mengatakan barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati firman-Ku. Ya, kasih dan ketaatan itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satunya rusak, maka satunya juga tidak punya nilai. Ya, ketaatan dan kasih itu satu hal yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mewartakan kasih, tapi serentak ada unsur ketidaktaatan, apalagi ketidakrendah hatian di sana. Kalau kita mengatakan kita mengasihi gereja, kita mengasihi Kristus, maka kita harus taat pada ketetapan gereja, taat pada ketetapan Kristus yang tertuang di dalam gerejanya, dan harus tinggal dalam kerendahan hati. Tidak ada kata lain untuk hal ini. Tetapi problem yang kita jumpai adalah ada begitu banyak orang yang berdalih dengan mengatakan dalam formulasi bahasa yang macam-macam, tetapi dengan satu ungkapan yang seperti ini. Bagaimana kita harus taat? Gereja itu kini berisi kumpulan orang-orang yang sudah cacat iman, sudah jauh dari Kristus. Tidak seperti gereja perdana, tidak seperti gereja mula-mula. Tidak lagi murni, sudah dikotori oleh agenda-agenda anti-Kristus. Karena itu, kami hanya akan taat pada Kristus. Kami hanya akan taat pada Alkitab, cukup. Kami tidak mau taat pada otoritas gereja Katolik, pada paus, pada uskup. Pokoknya kami pakai dasar Alkitab, cukup. Sudah. Dan ujung dari pernyataan atau dalih semacam ini adalah membangun dan membentuk komunitas gereja sendiri. Ini, ya. Atas dasar cinta, atas dasar kasih akan Kristus. Tetapi menyuarakan perceraian, menyuarakan pemisahan, dan membentuk kelompok sendiri. Pembentukan kelompok sendiri itu adalah awal dari menegaskan perpindahan otoritas dari otoritas gereja Katolik kepada otoritas diri sendiri. Lihat, kita bisa katakan di mana unsur kerendahan hati dari pewartaan kasih kalau hanya sekedar memindahkan otoritas dari magisterium kepada diri sendiri. Ajaran Katolik yang cocok dengan pikirannya, cocok dengan perasaan dan cocok dengan kepentingannya, dia pakai. Tetapi ajaran Katolik yang tidak cocok dengan pikirannya, perasaan, selera, dan kepentingannya, dia buang. Ayat-ayat Alkitab juga sama, yang mendukung pikirannya, yang mendukung kepentingan dan perasaan seleranya, dia pakai. Tetapi ayat-ayat Alkitab yang seolah-olah menentang itu, tidak seirama dengan apa yang dia pikir, apa yang dia rasa, dia lewatkan. Atau bila perlu dia buang seutuhnya satu bagian atau seluruh bagian dari kitab itu. Ini yang terjadi dalam diri para pembelot yang sering mengungkapkan bahasa pewartaan tentang kasih, tetapi tidak disertai dengan ketaatan dan kerendahan hati itu. Yang suka dia pakai, yang tidak suka dia buang.
Nah, saudara-saudariku, apa arti dari ini semua? Sebetulnya secara tidak langsung toh itu memperlihatkan bahwa dia membutuhkan otoritas. Hanya karena sudah terindoktrinasi anti-Katolik yang juga kemudian menjadi anti-otoritas gereja Katolik, maka untuk mengajar iman dia membutuhkan otoritas. Tetapi karena sudah tidak ada otoritas lagi dan sudah menolak otoritas itu, mau tidak mau, dia akan mengangkat dirinya sendiri sebagai pemegang otoritas mengajar itu. Dia sendiri yang menentukan ayat mana yang cocok, kitab mana yang boleh dan kitab mana yang tidak boleh. Ini bentuk kekurang ajaran sebenarnya dalam menggereja, dalam beriman Kristiani. Dia mengangkat dirinya sebagai penafsir tunggal atas Alkitab dan mengajarkannya seperti itu. Ya. Sejujurnya, saudara-saudariku, orang-orang jenis seperti itu adalah orang-orang yang tidak tahu malu dan cacat pikir tentang iman gereja. Dan lebih aneh, kalau ada orang yang mengikutinya tanpa memikirkan sungguh tentang siapa dan apa yang sedang dia ikuti itu. Bagaimana orang yang cacat pikir tentang iman Kristen berbicara tentang kasih? Itu tidak mungkin. Ini yang perlu disimak sebetulnya oleh banyak orang Kristen, komunitas apapun itu. Sebelum mendengarkan pewartaan, lihat dulu bagaimana terbentuknya komunitas itu. Apakah komunitas itu terbentuk karena sebuah semangat kerendahan hati atau terbentuk karena ketidaktaatan dan ketidakrendahan? Kalau dasar dari terbentuknya saja sudah berangkat dari ketidaktaatan dan ketidakrendahan, mungkinkah ada kebaikan dan kebenaran yang terwartakan secara jujur dari komunitas tersebut? Ini perlu untuk dikritisi. Nah, saudara sekalian, saya ingin berbagi sedikit lagi catatan bagian kedua tentang apa itu Alkitab. Ketika orang seringkali mengatakan, kami hanya mau taat pada Alkitab, itu sebetulnya kata-kata yang kosong. Taat pada Alkitab itu tidak ada artinya sebenarnya. Alkitab itu sebuah buku dengan kumpulan tulisan-tulisan. Dari mana kita tahu bahwa tulisan itu benar atau salah? Dari mana kita bisa memastikan bahwa Injil Matius itu lebih benar daripada Injil Barnabas? Dari mana kita tahu? Ada juga tulisan yang menyebut Injil Barnabas misalnya, ya. Dari mana kita tahu? Dari mana kita bisa memastikan tulisan itu baik untuk dijadikan sebagai sumber iman atau jangan dipakai sebagai sumber iman? Siapa yang bisa memastikan? Otoritas mana yang berhak ngomong itu? Dari mana kita tahu bahwa dari begitu banyaknya tulisan tentang Yesus, ternyata hanya 4 buku yang boleh dipakai sebagai rujukan iman akan Yesus? Ada banyak tulisan-tulisan tentang Yesus, tapi kenapa hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang boleh dijadikan sebagai rujukan dalam mengimani Yesus? Pernah tidak kita bertanya tentang hal itu? Ya. Karena saudara-saudari, jangan berpikiran muslim atau jangan berpikir seperti orang muslim terhadap Al-Quran dan menerapkan itu terhadap kitab suci kita. Kalau ada orang Kristen menggunakan pola pikir bahwa Alkitab itu seperti yang dimengerti oleh orang Islam terhadap Al-Quran, itu orang Kristen yang kurang jauh bergaulnya. Alkitab itu bukan benda yang jatuh seperti meteor dari langit, yang diterima sudah seperti itu. Bukan, ya. Kesucian kitab suci bukan ditentukan dari sumbernya yang langsung dari Allah. Bukan. Ini yang sedang saya terangkan. Siapa yang menentukan tulisan-tulisan itu? Siapa yang menjamin keaslian dari apa yang ditulis itu? Tentu saja otoritas. Ini kita bicara lagi otoritas. Dan siapa otoritas itu? Gereja. Gereja apa?
Gereja Katolik. Kenapa harus gereja Katolik? Karena penulis-penulis kitab suci adalah orang-orang Katolik. Ya, tolong ini dimengerti. Itulah sebabnya sangat tepat untuk dikatakan, kalau tidak ada gereja Katolik, tidak ada tulisan-tulisan tentang Yesus. Tidak akan ada tulisan-tulisan tentang Yesus kalau tidak ada gereja Katolik. Mungkin akan ada cerita-cerita tentang Yesus, tetapi tidak disebut sebagai kitab suci. Hanya karena ada gereja Katolik, maka ada tulisan-tulisan iman tentang Yesus Kristus. Karena ada gereja Katolik, maka anggota gereja menulis imannya. Dan gereja Katolik, dalam hal ini pimpinan gereja, paus, para uskup, merekalah yang dimandatkan oleh para rasul untuk menjaga kemurnian iman. Mereka yang menentukan mana tulisan yang boleh disebut suci dan mana yang tidak boleh disebut suci. Mana tulisan yang membangun iman gereja dan mana tulisan yang membahayakan iman gereja. Itu para rasul yang memandatkan itu kepada para pengganti mereka, yaitu para uskup dengan pimpinannya, yaitu pengganti Rasul Petrus yang kita sebut paus. Jangan meremehkan otoritas ini. Jangan membuli otoritas ini. Anda membuli otoritas ini sama dengan Anda meremehkan Alkitab itu sendiri. Dan lagi, penetapan atas tulisan sampai disebut kitab suci atau bukan, itu bukan dari penafsiran pribadi, tetapi dari konsili. Mereka itu yang berkumpul dan menetapkan secara bersama-sama dalam kolegialitas para uskup mana yang bisa disebut kitab suci dan mana yang tidak boleh disebut kitab atau tulisan suci. Dan ini lagi yang menarik. Yang penting, tidak ada ajaran dari gereja Katolik yang muncul dari ceramah, dari tesis, atau dari kepandaian satu orang. Ini yang penting. Tidak ada satupun ajaran gereja Katolik yang muncul dari kepandaian satu teolog. Tidak ada ajaran gereja Katolik, dogma gereja Katolik yang muncul dari satu orang pintar yang memaksakan pendapatnya pada gereja. Tidak ada. Sehebat-hebatnya teolog, sehebat-hebatnya ahli kitab suci, pengajar kitab suci, dia tidak pernah bisa menghasilkan satupun ajaran gereja di dalam gereja Katolik. Ajaran gereja Katolik selalu lahir dari magisterium, dari otoritas mengajar. Merekalah yang merumuskan dalam kebersamaan resmi dalam sebuah konsili untuk dijadikan sebagai ajaran resmi gereja. Nah, ini kita membutuhkan ini. Gereja tanpa hal ini itu gereja yang akan berputar-putar hanya pada diri sendiri. Orang yang tidak membangun kedewasaan iman dan sekedar mempromulgasikan diri sendiri sebagai otoritas, dia akan bergumul sampai mati hanya untuk menegaskan dirinya dan tidak mewartakan apa-apa sebenarnya. Oleh karena itu, hendaklah kita tidak cacat pikir tentang gereja Katolik. Kalau ngomong tentang kasih, kalau mengajar tentang kasih, tetapi mengarah pada penebalan jarak dengan kekatolikan, menggiring orang menjauh dari gereja Katolik, itu hanya membuat orang kehilangan damai sejahtera sejati. Membimbing umat untuk menjauhkan diri dari gereja Katolik, itu hanya akan membuat Anda mewartakan damai yang palsu. Ingat kata-kata Yesus, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dia berkata, tinggallah dalam kasihku. Tinggal, bukan bentuk baru, tinggal. Lihat saja saudaraku,
orang yang berbicara tentang kasih, tetapi tinggal di luar gereja Katolik, ia akan menjadi kumpulan orang yang selalu gelisah dan hanya berkutat pada klaim-klaim penegasan diri sendiri, hanya berputar-putar untuk menegaskan kami yang benar, Katolik yang salah, kami yang sejati, Katolik yang sudah mulai mengarah pada imitasi. Dan selalu akan melihat gereja Katolik sebagai ancaman. Ini yang terlihat di banyak pewarta non-Katolik. Itu tidak mengherankan, karena membangun komunitas di luar gereja Katolik itu sama dengan membangun tubuh tandingan bagi Kristus. Selagi tubuh asli masih tegak berdiri, maka tubuh palsu akan selalu merasa tersaingi, terancam. Tidak akan tumbuh damai sejahtera dalam komunitas iman yang bersekutu dalam tubuh palsu. Mungkin awal-awalnya nyaman, karena sesuai selera. Tapi kenyamanan itu soal kecocokan suhu tubuh ya. Lama-lama juga bisa gerah. Gereja itu bukan sekedar soal kenyamanan, tapi soal keselamatan. Malah seringkali harus merelakan kenyamanan demi menghadirkan keselamatan itu. Dan ketidaknyamanan itu terlihat jelas dalam diri para pewarta, para pengkhotbah, atau pengikutnya yang tidak pernah berhenti menegaskan kebenaran komunitasnya sendiri dengan membuli gereja Katolik atau membuli sesama komunitasnya sendiri yang sedikit mulai lebih berkembang daripada komunitasnya. Ini yang terjadi. Persaingan cari anggota, saling membuli satu pengkhotbah terhadap pengkhotbah yang lain, karena masing-masing berbicara atas otoritasnya. Tidak ada yang ditaati, sehingga tidak ada kerendahan hati. Ketika tidak ada yang ditaati dan tidak ada kerendahan hati, maka mungkinkah bisa berbicara tentang kasih yang sejati? Karena itu sekali lagi, bicara soal kasih adalah bicara soal ketaatan dan kerendahan hati. Hanya orang yang tinggal di luar Yesus yang akan mengajar dari dirinya sendiri, dari pikirannya sendiri, dari perasaannya sendiri. Sekali lagi, hanya orang yang tinggal di luar Yesus yang akan mewartakan dari dirinya sendiri, dari pikiran atau dari seleranya atau dari perasaannya sendiri. Kalau ia tinggal di dalam Yesus, maka ia akan mengajarkan apa yang ia temukan dalam hati Yesus yang diwariskan oleh otoritas gereja dari para rasul. Karena tidak ada yang lebih mengenal Yesus selain para rasul. Jangan mengaku kita yang sudah membaca Alkitab hari ini lebih tahu tentang hati Yesus, perasaan Yesus dibanding para rasul Yesus. Jangan sesumbar seperti itu. Orang yang mengabaikan pengganti para rasul itu menempatkan diri lebih daripada para rasul. Karena dia merasa sok lebih tahu tentang Yesus daripada pengganti murid-murid Yesus itu sendiri. Saudara-saudariku, semoga catatan ini membuat kita lebih mengerti dan paham bahwa kita sudah berada pada rumah yang tepat. Gereja Katolik adalah kita. Tuhan memberkati kita semua.